Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita yang telah kita laksanakan pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita membacakan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum juga kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Khairun ada? Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Hiliati ada? Hadir. Baik. Hadir, Bu. Nah, selanjutnya Hikmah ada? Hadir, Pak. Ah iya. Terima kasih. Selanjutnya Novriani ada? Hadir, Pak. Nah, baik. Alhamdulillah sudah berhadir semualah. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang al-hukmu syar'i ataupun bisa kita sebut dengan hukum syar'i. Nah, jika minggu sebelumnya kita telah membahas tentang dasar dari ataupun asal muasal dari hukum Islam, maka hari ini kita akan bahas tentang masuk ke dalam hukum syar'i. Nah, baik, jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yaitu hukum syar'i ataupun hukum syar'i, di mana memuat tentang pengertian hukum syar'i, macam-macam hukum syar'i. Di dalam macam-macam hukum syar'i juga terdapat hukum taklifi dan hukum wada'i. Nah, jadi minggu ini kita akan membahas terlebih dahulu hukum taklifi. Nah, selanjutnya minggu depan akan kita bahas tentang hukum wada'i. Nah, jadi masuk ke dalam pengertian hukum syar'i. Nah, menurut mayoritas ulama, hukum syar'i adalah huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida' aw at-takhyiri aw wad'i, yang artinya firman ataupun kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan ataupun ketetapan. Nah, maksud dari khitab Allah ataupun khitabullah adalah perkataan Allah secara langsung, yaitu Al-Quran atau perkataannya, tetapi melalui perantara yaitu sunnah, ijma, dan semua dalil syar'i. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan iqtida, al-iqtida adalah tuntutan, baik tuntutan itu melakukan ataupun untuk meninggalkan, atau tuntutan secara pasti maupun yang tidak pasti di dalam Al-Quran. Selanjutnya takhyir, yaitu memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya tanpa menguatkan salah satunya, atau membolehkan mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan wada'i adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau sebagai syarat adanya yang lain. Nah, contoh firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat di atas adalah termasuk hukum syar'i karena berupa firman Allah yang menceritakan atau menjadikan pencurian sebagai sebab adanya hukum syar'i, yaitu potong tangan. Nah, selanjutnya dari pengertian hukum syar'i dapat kita ketahui dua hal, bahwasanya firman Allah yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, tidak berkaitan dengan perbuatan manusia,
seorang muslim atau muslimat tidak dinamakan hukum, seperti firman yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah, sebagaimana pada firman wallahu bikulli syai'in alim. Ayat di atas tidak termasuk al-hukum karena tidak berkaitan dengan perbuatan manusia. Selanjutnya begitu juga firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, akan tetapi tidak menghendaki tuntutan, pilihan ataupun ketetapan, juga tidak dinamakan al-hukum, seperti kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang menceritakan tentang kekalahan bangsa Romawi. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun, yang artinya Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan, itu akan menang. Nah, itu tidak termasuk al-hukum, meskipun termasuk ke dalam perbuatan manusia, akan tetapi tidak menghendaki adanya tuntutan, pilihan ataupun ketetapan, maka tidak termasuk ke dalam al-hukum. Nah, yang dinamakan hukum sendiri menurut ulama usul ataupun yang disebut usuliyun adalah firman Allah itu sendiri. Nah, sedangkan menurut ulama fikih ataupun fuqaha, yang dinamakan hukum adalah kandungan dari firman Allah. Nah, sebagai contoh firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, menurut ulama usul ayat di atas disebut al-hukum. Nah, sedangkan menurut ulama fikih sendiri yang disebut al-hukum adalah kandungan dari ayat tersebut, yaitu haramnya zina. Nah, selanjutnya macam-macam hukum syar'i. Macam-macam hukum syar'i sendiri menurut ulama usul, hukum syar'i terbagi menjadi dua, yaitu taklifi dan hukum wadi'i. Minggu ini kita akan bahas terlebih dahulu hukum taklifi. Hukum taklifi yaitu firman yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan ataupun menjauhi atau untuk membuat pilihan. Nah, dinamakan hukum taklifi karena adanya pembebanan ataupun tuntutan kepada manusia. Contoh firman Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tusahhirhum. Dan selanjutnya itu yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Termasuk hukum taklifi karena menuntut mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, selanjutnya macam-macam hukum taklifi sendiri menjadikan mayoritas usul membagi hukum taklifi menjadi 5. Nah, salah satunya adalah ijab, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Selanjutnya nadab, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti ataupun anjuran untuk melakukan. Nah, contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Dan selanjutnya sampai habis, yang artinya wahai orang yang beriman, jikalau kamu berhutang maka hendaklah dicatat. Nah, di sini adalah suatu anjuran, maka termasuk juga tidak termasuk ke dalam tuntutan, akan tapi lebih kepada anjuran, maka termasuk ke dalam nadab. Nah, selanjutnya macam-macam dari hukum taklifi itu tahrim, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan perbuatan dengan tuntutan yang pasti, seperti firman Allah wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati perilaku zina. Maka di sini jelas bahwasanya ini adalah tuntutan untuk tidak melakukan suatu ataupun pelarangan, maka termasuk dari tahrim. Selanjutnya karaha, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti ataupun anjuran untuk menjauhi. Selanjutnya ada ibahah, yaitu permintaan Allah kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan ataupun meninggalkan suatu perbuatan. Nah, contohnya dalam firman Allah, wa idza halaltum fastadu, yang artinya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Nah, Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, menurut para ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7 bagian, di mana membagi firman Allah yang menuntut melakukan perbuatan dengan tuntutan pasti pada 2 bagian, yaitu ijab dan fardu. Sedangkan karaha dibagi menjadi 2, yaitu karaha tanzih dan karaha tahrim.
Ulama Hanafi berpendapat jika suatu perintah didasarkan pada dalil qat'i, yaitu berasal dari dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis mutawatir, disebut fardu. Jika didasarkan pada dalil zani seperti hadis ahad, disebut ijab. Begitu pula larangan jika di dasar yang digunakan adalah qat'i, disebut karahat tahrim. Tapi jika dasar yang digunakan adalah zani, disebut karahat tanzih. Dengan pembagian hukum taklifi seperti tersebut di atas, ulama Hanafiyah membagi menjadi hukum taklifi kepada fardu, ijab, nadab, tahrim, karahat tanzih, dan karahat tahrim, dan juga ibahah. Nah, tetapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut ke dalam 5. Seperti telah disebutkan di atas, kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukallaf, dan efek itu oleh ulama fikih dinamakan al-ahkam al-khamsah. Nah, al-ahkam al-khamsah di sini meliputi yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah perbuatan dituntut oleh Allah untuk dilakukan dengan tuntutan pasti. Nah, di mana pelakunya akan mendapatkan pujian atau sekaligus pahala, dan jika meninggalkan akan mendapatkan celaan dan juga dosa, sekaligus juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib di sini juga terbagi juga dari beberapa macam, banyak macamnya, entah itu wajib mutlak, wajib muqayyad, wajib aini, wajib kafai, wajib muhaddad, wajib ghairu muhaddad, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada mandub, yaitu mandub adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan tidak pasti, atau dengan kata lain segala perbuatan diberi pahala jika dikerjakan dan tidak dikenai siksa apabila meninggalkannya. Nah, macam-macam mandub sendiri ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad di sini artinya sunnah yang ditekankan, sedangkan sunnah ghairu muakkad adalah sesuatu yang tidak terlalu ditekankan. Selanjutnya ada muharram, yaitu perbuatan dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dan tuntutan pasti, ataupun dengan kata lain segala perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan siksa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala, misalnya mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya kepada makruh, yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan tidak pasti, atau dengan kata lain perbuatan yang bila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan pun tidak mendapat dosa, misalnya memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, salat di kandang unta, dan lain sebagainya. Selanjutnya mubah, yaitu perbuatan yang dibebaskan oleh Allah untuk dilakukan ataupun ditinggalkan, artinya diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu, nah disebut dengan mubah. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada minggu ini. Dikarenakan waktu kita kurang memadai, maka kita cukupkan dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan pembahasan kita yaitu hukum wadai. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang al-hukmus syar'i ataupun hukum syar'i. Nah, selanjutnya kepada anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ulun, Pak, ingin bertanya. Ya, silahkan, khairun nada. Nah, tadi dari macam-macam hukum taklifi, yang bagian ijab ulun kurang memahami, Pak. Jadi ulun minta ulangi penjelasannya lagi. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nada. Jadi Nada tadi kurang memahami bagian ijab lah, berartilah dari macam-macam hukum taklifi. Nah, jadi macam-macam hukum taklifi tadi sudah kita dengarkan. Salah satunya terdapat yaitu ijab. Nah, ijab ini yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nah, jadi pasti seruan dari Allah tuh menuntut mukallaf ataupun seorang muslim yang dijatuhi dari hukum ini gitu. Nah, maksudnya mukallaf di dalam firman Allah ataupun dalam Al-Quran. Artinya suatu ayat itu jelas menyeru atau memerintahkan kepada muslim ataupun muslimat untuk melakukannya. Nah, contoh dari ijab ini pada ayat salah satunya yaitu waqimus sholata wa atuz zakat. Waqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, karena di sini jelas bahwasanya konteksnya adalah
memerintahkan kepada muslim dan muslimat untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka ini termasuk ke dalam ijab. Nah, mungkin itulah dapat dipahami ada. Iya, Bapak dapat ulun pahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Afriani. Kan di antara hukum taklif itu ada sunnah. Berikan contoh sunnah ghairu muakkad lawan sunnah muakkad. Nah, baik. Jadi tadi pembahasan kita ada yaitu hukum yang 5 yang terdapat salah yang diantaranya wajib tadi al-ahkam al-khamsah, yaitu dari tadi ada wajib, ada mandub, yaitu sunnah tadi terdapat di dalamnya juga sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Jadi contoh dari sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad ini kalau simpelnya kita lihat dalam sholat, sunnah muakkad ini kan sunnah yang dianjurkan. Nah, kalau sunnah muakkad ini salah satunya dari sholat sunnah sebelum subuh. Nah, ini termasuk ke dalam sholat sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, selanjutnya sholat sunnah ghairu muakkad ini sunnah yang dikerjakan adalah mengandung kebaikan di dalamnya, akan tetapi tidak terlalu ditekankan, yaitu sholat sunnah sesudah subuh. Nah, jadi kalau sebelum subuh itu sunnah muakkad dan sesudahnya itu ghairu muakkad. Nah, mungkin itulah Novriani lah. Nah, baik. Selanjutnya sudah pertanyaan. Selanjutnya Bapak yang akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Kepada Hikmah, silahkan menjelaskan tentang hukum syar'i menurut pemahaman pian sendiri. Silahkan. Tinggi, Pak. Jadi hukum syar'i itu adalah suatu firman Allah atau kalamullah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan, dan ketetapan. Seperti itu, Pak. Ya, bagus penjelasan dari Hikmah tentang hukum syar'i. Nah, selanjutnya kepada Hilyati, tadi kita membahas tentang al-ahkam al-khamsah. Nah, silahkan Hilyati berikan ataupun sebutkan apa saja yang termasuk di dalamnya. Jadi hukumnya itu ada wajib, ada mandub atau sunnah, ada haram, ada makruh sama mubah. Ya, bagus sekali Hilyati, terima kasih. Nah, semoga dapat dipahami lah oleh anak-anak sekalian. Nah, mungkin itu juga tadi kita akhiri pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat juga di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.